teman-teman sekalian, mari kita mengambil waktu teduh secara pribadi kepada Tuhan sebelum kita memulai seluruh rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita bersatu teduh. Teman-teman sekalian, mari kita bangkit berdiri. Mari kita memulai ibadah ini dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, dan yang kasih setianya untuk selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai ibadah kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Semua percaya katakan amin. Selamat beribadah teman-teman. Ya, shalom teman-teman. Shalom. Gimana nih kabarnya hari ini? Baik. Mana nih, gak kedengeran suaranya, kencangan dong. Ya, aku mau ngajak teman-teman sekalian untuk mengawali ibadah kita pada pagi hari ini dengan bersyukur kepada Tuhan karena apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Kita naikkan pujianku, naikkan syukurku. Ayo teman-teman sampai tepuk tangan ya. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Mana nih suara tepuk tangannya? Ayo dong, lebih semangat lagi. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Takkan berhenti meninggikan namamu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu.
kami yang berada di kerajaan surga, terima kasih atas penyertaan-Mu yang tak berkesudahan hingga kami semua bisa berkumpul di tempat ini, di rumah ya Tuhan. Kiranya Tuhan saja yang memberkati kegiatan ibadah ini dari awal hingga akhir. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, silakan duduk teman-teman. Kita akan masuk ke dalam bacaan bertanggapan. Bacaan bertanggapan kita pada pagi hari ini diambil dari Yohanes 14 ayat 23 sampai 29. Saya akan membacakan ayat yang ganjil, teman-teman dan juga singer akan bacain ayat yang genap ya. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menurut firman-Ku. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, ialah yang akan mengajarkan segalanya dan mengajarkan akan segala yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera aku tinggalkan bagimu, damai sejahtera aku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, tentu kamu tidak, karena aku pergi kepada Bapa-Ku, sebab Bapa lebih besar. Dan sekarang juga aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya kamu percaya apabila hal itu terjadi. Demikian firman Tuhan yang telah kita baca bersama-sama. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita sekalian. Sebentar lagi kita akan dengarkan firman Tuhan. Sebelum itu saya ingin mengundang kembali teman-teman untuk bangkit berdiri. Kita mau siapin hati kita mau bersungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat pujian. I stand in awe of you. You are beautiful beyond description, too marvelous for word, too wonderful for comprehension, like nothing ever seen or heard. Who can grasp your infinite wisdom? Who can fathom the depth of your love? You are beautiful beyond description, majesty enthroned above. Sama-sama kita katakan you are beautiful. You are beautiful beyond description, too marvelous for words, too wonderful for comprehension, like nothing ever seen or heard. Who can grasp your infinite wisdom?
teman-teman sekalian, hari ini pisah kelas, jadi yang tunas remaja dan juga yang logos boleh ikut Cidian ke ruangan tunas remaja, dan yang remaja tetap stay di sini. Oke, rekan-rekan dipersilakan duduk kembali. Sebelum kita masuk ke dalam khotbah, mendengar firman Tuhan, kita bersatu dalam doa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kesempatan pada pagi hari ini kami boleh datang memuji, memuliakan Engkau, dan pada saat ini kami akan mendengar firman-Mu. Berkatilah hamba-Mu ini yang penuh dengan kekurangan, supaya dapat menyampaikan firman-Mu ini dengan baik, dan berkati dan tolonglah setiap kami yang mendengarkan, supaya dapat mencerna dan melakukan dan mengaplikasikannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah nama-Mu, kami serahkan pemberitaan firman Tuhan ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke, selamat pagi rekan-rekan sekalian. Untuk mendasari perenungan firman pada pagi hari ini, mari bersama-sama kita membuka Alkitab kita pada Efesus pasal yang ke-5 ayat 15 sampai 16. Efesus pasal yang ke-5 ayat 15 sampai 16. Sudah dapat semuanya? Oke, Efesus pasal 5 ayat 15 sampai 16, mari kita baca bersama-sama. Karena itu, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Oke. Sesuai dengan tema yang telah diberikan pada pagi hari ini, perenungan firman Tuhan akan membahas mengenai magic moments, atau dengan kata lain, waktu yang spesial. Membahas mengenai waktu, tentu kita semua memiliki pemahaman atau konsep yang berbeda-beda mengenai waktu. Mungkin ada di antara kita yang memahami seperti yang biasanya orang-orang itu sering sebutkan, time is money. Atau mungkin ada juga yang melihat waktu itu seperti karet gitu. Nah, apa sih maksudnya karet itu? Nah, apalagi jika kita ya tinggal di Indonesia, seringkali itu banyak ngaretnya. Janji dengan teman-teman, ada kegiatan atau acara jam berapa, datangnya jam berapa. Mending kalau ngaretnya cuma 5-10 menit. Tapi biasa ada tuh ya, yang ngaret sampai 30 menit gitu, bahkan sejam. Bilangnya udah OTW, on the way, tapi pas dihubungi malah baru bangun terus mandi. Ayo ngaku, ada yang kayak gitu juga enggak? Ini pada senyum-senyum ini kayaknya rata-rata gitu kali ya. Oke. Nah, dalam filsafat, waktu telah menjadi sebuah topik yang telah lama dibahas. Banyak tokoh atau filsuf yang mencoba untuk mencari jawaban mengenai apa itu waktu. Apakah waktu memiliki awal dan akhir? Atau adakah tempat di dunia ini yang tidak memiliki waktu? Dan berbagai pertanyaan lainnya. Misalnya, seorang filsuf di awal abad pertengahan Eropa, yakni Agustinus, membedakan waktu ke dalam dua jenis, yakni waktu subjektif dan waktu objektif. Waktu subjektif adalah waktu yang kita rasakan di dalam batin kita. Sementara waktu objektif adalah waktu sebagaimana tertera di dalam jam dan kalender, seperti hari, jam, dan tanggal yang digunakan sebagai panduan oleh banyak orang di dalam hidupnya. Waktu subjektif dan waktu objektif berjalan dengan logika yang berbeda. 1 jam terkena macet, dengan 1 jam bermain bersama teman-teman,
memiliki rasa yang sangat berbeda. Secara objektif, keduanya sama, yakni 1 jam. Namun secara subjektif, keduanya sangatlah berbeda. Konsep ini pun kemudian dikembangkan oleh banyak filsuf atau banyak tokoh setelahnya. Nah, membahas mengenai waktu memang tidak pernah ada habisnya. Dari zaman ke zaman selalu muncul konsep yang baru mengenai waktu. Apalagi sekarang kita lihat konsep mengenai multiverse ya, yang lagi booming itu dari film Doctor Strange itu, di mana terdapat perbedaan ruang dan waktu di masing-masing universe. Nah, saya tidak akan spoiler lebih lanjut, dan karena saya juga karena Lause juga belum nonton ya. Oke. Namun sebelum melihat lebih jauh pembahasan mengenai konsep waktu yang ada pada saat ini, menariknya ternyata pembahasan mengenai waktu telah ada dari zaman dahulu. Bahkan sejak awal mula penciptaan, kita dapat melihat di kitab Kejadian bagaimana Allah menciptakan dunia ini, dan Allah membaginya ke dalam 6 hari. Dalam Mazmur 90 ayat 4 juga dituliskan, sebab di matamu, mata Allah, 1000 tahun sama seperti hari kemarin, apabila sudah berlalu, atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Begitu juga halnya dengan nats yang telah kita baca tadi, di Efesus pasal 5 ayat ke-15 sampai 16. Lalu saya akan mengulanginya sekali lagi. Karena itu, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah hidup seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Secara sangat sederhana, Perjanjian Baru terdiri atas 2 tema dasar. Yang pertama ialah mengenai bagaimana kita ditebus oleh Allah, dan yang kedua membahas mengenai bagaimana kita harus hidup sebagai umat yang telah tertebus. Umat yang telah ditebus oleh Allah. Dalam surat Efesus terlihat dengan cukup jelas pembagian mengenai 2 tema dasar ini. Pada pasal 1 sampai yang ketiga, secara garis besar membahas mengenai tema yang pertama, yakni bagaimana kita ditebus oleh Allah. Dan kita melihat di pasal yang pertama itu, setelah salam, dibuka dengan suatu perikop yang merupakan salah satu nas yang paling penting dan yang paling dalam di Alkitab, yakni kidung penebusan. Ini terdapat di Efesus pasal 1 ayat 3 sampai ke 14. Dan tema yang kedua yakni mengenai bagaimana kita harus hidup sebagai umat tertebus, yang terdapat di pasal 4 sampai ke 6, yang umumnya terdiri atas arahan-arahan praktis bagi jemaat mengenai tuntutan penebusan di dalam Kristus atas kehidupan pribadi dan kehidupan bersama. Oleh karena itu, tidak heran jika di Efesus pasal 5 yang telah kita baca tadi, secara keseluruhan itu, tadi kita hanya membaca 2 ayat ya, tapi secara keseluruhan membahas mengenai hidup sebagai anak-anak terang. Bahkan LAI Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul hidup sebagai anak-anak terang. Perikop ini berisikan mengenai nasihat serta perintah, atau bisa dikatakan juga sebagai pedoman untuk hidup di dalam Tuhan. Kita bisa melihat, mari kita buka bersama-sama Efesus pasal yang kelima ya. Mulai dari ayat yang pertama. Efesus pasal yang kelima. Kita bisa melihat terdapat banyak kata perintah yang dipakai oleh Paulus dalam menuliskan bagian ini. Pada ayat yang pertama terdapat kata jadilah. Ayat yang kedua hiduplah. Ayat yang kelima ingatlah. Di ayat yang ke-6 dan ke-7 menggunakan kata janganlah. Begitu pula pada ayat yang ke-15 dan ke-16 yang telah kita baca tadi. Pada ayat yang ke-15 menggunakan kata perhatikanlah dengan saksama. Dan ayat ke-16 menggunakan kata pergunakanlah. Nah, semua
kata-kata ini bersifat perintah. Dan dari banyaknya kata perintah yang digunakan ini, hal ini berarti mengindikasikan terdapat sesuatu yang serius yang ditekankan oleh Paulus kepada jemaat di Efesus ini. Tentu terdapat penafsiran yang berbeda-beda mengapa Paulus perlu sedemikiannya menuliskan surat ini kepada jemaat di Efesus. Ada tafsiran yang mengatakan bahwa Paulus menulis surat kepada jemaat di Efesus ini adalah untuk menolong orang-orang atau jemaat-jemaat di Efesus yang baru percaya supaya dapat bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus. Namun, ada juga yang berpendapat bahwa masih banyak orang di Efesus itu yang melakukan penyembahan kepada kaisar. Sehingga Paulus merasa perlu untuk menuliskan surat ini agar jemaat di Efesus tidak jatuh kepada dualisme. Di satu sisi mempercayai Tuhan, tetapi di sisi lain masih melakukan penyembahan kepada kaisar. Tetapi terlepas dari adanya perbedaan tafsir, terdapat satu hal yang dapat disimpulkan dan merupakan hal yang lebih esensial, yaitu sama-sama menekankan pentingnya pertumbuhan iman di dalam Yesus Kristus. Lantas, apa kaitannya dengan Magic Moments yang menjadi tema kita pada pagi hari ini? Dalam menciptakan Magic Moments atau waktu yang spesial, tentu sangat dibutuhkan yang namanya pertumbuhan iman. Semakin kita bertumbuh di dalam iman kita, maka kita akan semakin menggumulkan waktu-waktu yang kita gunakan. Namun yang menjadi masalahnya, apakah kita sungguh-sungguh menggumulkan waktu-waktu yang kita gunakan itu? Dan apakah kita juga sudah sungguh-sungguh menggumulkan iman percaya kita di dalam Tuhan? Mengutip dari pendeta Edison Sinurat yang beliau parafrase juga dari buku 24 jam dengan bijak, yang menyatakan jika hidup sampai 70 tahun, rata-rata orang menggunakan waktu 20 tahun untuk tidur, 20 tahun untuk bekerja, 6 tahun untuk makan, 7 tahun untuk bermain, 5 tahun untuk berpakaian, 1 tahun untuk bertelepon, 2,5 tahun di tempat tidur, mungkin sekedar istirahat atau baring-baring, 3 tahun menunggu seseorang, 6 bulan mengikat tali sepatu, 2,5 tahun untuk hal-hal lain, termasuk di dalamnya 1,5 tahun di gereja. Tulisan ini ditulis pada tahun 2012, yang dimana berarti 10 tahun yang lalu. Jika dibandingkan dengan sekarang, maka kemungkinan besar juga sudah akan jauh berbeda. Tadi dituliskan bahwa 7 tahun untuk bermain. Lalu saya pikir zaman sekarang kayaknya sudah tidak mungkin kalau 7 tahun itu untuk bermain. Itu tadi 10 tahun yang lalu. Bisa jadi sekarang itu sudah bertambah menjadi 10 tahun. Kita melihat gimana perkembangan teknologi selama 10 tahun ini juga sudah jauh berbeda. Di mana penelitian terbaru dari Hootsuite pada 2022 ini juga mensurvei bahwa pengguna internet di Indonesia mengalami kenaikan sebesar 1% dari tahun lalu. Sedangkan pengguna medsos aktif naik sebesar 12,6%. Waktu rata-rata setiap hari dari penggunaan internet ialah 8 jam 36 menit. Sedangkan untuk medsos ialah 3 jam 17 menit. Dan untuk bermain game ialah 1 jam 19 menit. Ayo coba rekan-rekan hitung sendiri. Sehari-hari rekan-rekan itu menghabiskan waktu berapa jam untuk medsos? Berapa jam untuk menggunakan internet? Dan berapa jam untuk bermain game? Jika Lause totalkan ya tadi ya, maka kurang lebih sudah sekitar 12 jam kita menghabiskan waktu kita di depan gadget.
Jika ditambah tidur 8 jam, maka sudah sekitar 20 jam kita menghabiskan waktu kita. Belum ditambah makan, mandi, berpakaian, sekolah, kumpul bareng teman. Sedangkan waktu untuk bersaat teduh, membaca firman Tuhan, apakah ada? Waktu kumpul dengan keluarga, apakah ada? Jika ada, seberapa sering dan seberapa dalam? Dalam di sini merujuk kepada kualitas, yang bukan hanya berbicara mengenai hal-hal luar saja, seperti sudah makan belum, dan kemudian jawab sudah. Atau waktu baca firman Tuhan, hanya sekedar baca dan lewat saja. Biasa bangun tidur, doa pagi-pagi, udah habis itu lewat gitu ya. Baca firman Tuhan, baca renungan 10 sampai 15 menit. 10 menit kemudian lupa. Nah, jika demikian, bagaimana bisa kita mengatakan untuk menikmati magic moments? Bukankah jadinya kita itu sama saja dengan seperti jemaat di Efesus? Kita tidak benar-benar dan tidak sungguh-sungguh menggumuli akan iman kita. Dan bagaimana kita mempergunakan waktu kita untuk menciptakan momen yang spesial bersama Tuhan dan juga bersama keluarga. Rekan-rekan, magic moments tidak selalu, bahkan dapat dikatakan tidak mungkin datang dengan sendirinya. Waktu yang spesial harus diciptakan dan terus dikerjakan. Sama juga halnya dengan iman. Merupakan hal yang aktif, yang artinya kita harus mengerjakannya dan bukan pasif. Kita tidak bisa menunggu, kita tidak bisa hanya menunggu waktu begitu saja. Kita perlu untuk mencari Tuhan setiap hari. Rekan-rekan, ada sebuah cerita di mana ada seorang guru sekolah dasar yang meminta muridnya untuk menulis esai tentang apa yang mereka ingin Tuhan lakukan untuk mereka. Di malam hari, pada saat sedang menilai esai, guru sekolah dasar tersebut membaca salah satu esai yang membuat dirinya itu sangat emosional. Suaminya yang baru saja masuk melihatnya menangis dan bertanya, "Apa yang terjadi?" Dan guru ini menjawab, "Baca ini. Ini sebuah esai yang ditulis oleh salah satu murid saya." Dia membaca esai tersebut yang bertuliskan, "Oh Tuhan, malam ini aku meminta sesuatu yang sangat istimewa. Ubah aku menjadi televisi." Ada yang mau diubah jadi televisi? Oke. Ubah aku menjadi televisi seperti televisi di rumah kami ini, di mana aku mempunyai tempat khusus sendiri dengan keluargaku di sekitarku dan dianggap serius ketika aku berbicara. Aku ingin menjadi pusat perhatian dan didengar tanpa interupsi atau pertanyaan. Aku ingin mendapatkan perhatian khusus yang diterima TV, bahkan ketika TV itu sedang tidak hidup. Untuk dapat ditemani oleh ayahku ketika ia tiba di rumah dari kerja, bahkan ketika ia sedang lelah. Dan aku juga ingin ibuku menginginkanku, bahkan ketika dia sedih dan marah, dan bukannya mengabaikanku. Aku ingin saudaraku juga berjuang untuk bersamaku.
Aku ingin keluargaku untuk meletakkan segala sesuatu sekarang dan menghabiskan waktu denganku. Dan yang terakhir, namun bukan yang akhir, pastikan bahwa aku bisa membuat mereka semua bahagia dan menghibur mereka. Tuhan, aku tidak meminta Engkau lebih dari itu. Aku hanya ingin hidup seperti TV. Mungkin cerita ini kita sebagai anak ada yang relate, bahkan sangat relate dengan diri kita. Di mana orang tua sibuk bekerja dari pagi hingga malam dan kita merasa diabaikan. Namun kalau Lause coba balik pertanyaannya, bagaimana jika keadaannya itu justru berbalik? Orang tua kita yang berdoa untuk ingin hidup seperti TV. Karena kita seharian hanya di kamar, terlalu sibuk dengan gadget kita. Terlalu sibuk dengan medsos kita. Terlalu sibuk dengan game kita. Apalagi ketika kuliah online, ya mungkin udah pada onsite juga ya, tapi waktu ketika kita kuliah online, kita bangun tidur, kita mandi, terus kembali masuk ke kamar kuliah, sekolah, dan kemudian seharian kita di kamar. Terkadang kita mungkin sebagai anak merasa bahwa kita adalah korban dari orang tua kita. Kita merasa tidak berdaya, tidak bisa berbuat apa-apa. Kita merasa kita masih remaja, masih cukup kecil atau ya sedang-sedang gitu ya. Kita merasa belum bisa speak up kepada orang tua kita. Jadinya ya kita memilih untuk memendam perasaan kita dan mending kita di dalam kamar aja gitu. Kehidupan keluarga sudah menjadi sedemikian kompleksnya. Namun rekan-rekan, bagaimana jika ternyata perubahan dalam keluarga justru harus dimulai dari diri kita? Saya ulangi sekali lagi. Bagaimana jika ternyata perubahan dalam keluarga justru harus dimulai dari diri kita? Bagaimana jika kita sebagai anak yang harus berinisiatif untuk menciptakan momen yang spesial bersama keluarga, menciptakan magic moments tersebut bersama dengan keluarga? Seperti yang Lause tekankan dari tadi bahwa magic moments harus diciptakan. Dalam Efesus 5 ayat 15-16 yang telah kita baca tadi juga kita disuruh untuk memperhatikan kehidupan kerohanian kita. Dan pergunakanlah waktu yang ada, yang artinya secara aktif kita menyusun dan menggunakan setiap kesempatan yang telah Tuhan anugerahkan. Kedua ayat ini juga mengindikasikan bahwa untuk menciptakan magic moments tidak terlepas dari yang namanya iman dan pengenalan akan Tuhan. Semakin bertumbuh iman dan kerohanian seseorang, semakin ia bisa menciptakan magic moments dengan Tuhan dan keluarga. Lantas, tindakan seperti apa yang dapat kita aplikasikan untuk membangun magic moments? Yang pertama, kita perlu dengan sengaja memberi diri kita. Jika dikaitkan dengan relasi kepada Tuhan, artinya jangan menunggu kalau kita lagi mood aja baru kita datang mencari Tuhan. Melainkan di setiap kesempatan yang ada, bangunlah relasi dengan Tuhan.
Ya mungkin selama ini kita sudah terbiasa. Kita tidak benar-benar mencari Tuhan. Sehingga kurang bergumul dan membangun relasi. Karena ya kita menjadi Kristen ya mungkin hanya karena orang tua, ikut teman, dan sebagainya. Dan bagaimana kaitannya dengan keluarga? Jika dikaitkan dengan keluarga, artinya jangan menunggu orang tua kita yang bertanya mengenai kabar kita. Melainkan kitalah yang harus bertanya kabar orang tua kita. Jangan hanya diam di kamar, tapi misalnya ketika papa mama pulang bekerja gitu ya, Pak, coba tanyakan, Pak, Ma, gimana kerjaan hari ini? Pasti capek ya, kerja seharian begini. Pasti lelah ya. Apalagi cuaca belakangan ini juga agak menentu. Mau nggak kalau misalnya aku ambilin minum? Hal sesimpel ini bisa kita lakukan untuk menciptakan magic moments, waktu bersama dengan keluarga. Kemudian yang kedua, ciptakanlah magic moments baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Seperti yang Lausel sempat singgung tadi, dan yang minggu lalu juga kita telah bahas ya, yakni open communication. Artinya bahwa waktu membaca firman Tuhan dan berdoa, kita membangun waktu yang spesial, yang tidak hanya sekedar lewat. Dan berkomunikasilah dari hati ke hati dengan orang tua kita juga. Sediakan waktu untuk mereka di mana bukan hanya fisik kita yang hadir. Kita datang ke kamar orang tua kita, tapi kita bermain gadget. Ya, sediakan waktu untuk mereka di mana bukan hanya fisik yang hadir, melainkan keseluruhan diri kita. Memberikan perhatian penuh kepada mereka. Berikan telinga kita, diri kita, hati kita, pikiran kita, semua diri kita. Dan jangan sambil bermain gadget. Biasanya kalau orang tua ngobrol sama kita sibuk bermain gadget gitu. Jangan seperti itu. Yang ketiga, lakukan ini berulang-ulang hingga menjadi sebuah habit, kebiasaan yang baik. Memang untuk memulai dan membiasakannya bukan suatu hal yang mudah. Apalagi jika kita berasal dari keluarga yang broken home. Namun jika kita tidak berusaha untuk memulainya dari sekarang, kapan lagi? Mumpung kita semua masih muda, dan orang tua kita pun mungkin belum terlalu tua. Tentu dengan usaha sendiri ini akan menjadi lebih sulit. Oleh karena itu, mintalah pertolongan Tuhan. Kiranya Allah Roh Kudus senantiasa memampukan kita untuk dapat menciptakan magic moments, waktu yang spesial bersama Tuhan dan juga bersama dengan keluarga kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur Engkau telah berbicara kepada setiap kami melalui hamba-Mu yang sangat terbatas ini. Dan kiranya firman yang Engkau sampaikan ini boleh kami dengan giat kerjakan dalam kehidupan kami. Bagaimana kami menciptakan waktu yang spesial, magic moments bersama dengan Engkau dan bersama dengan keluarga kami. Inilah kerinduan kami, mampukan kami karena kami tidak mampu untuk berjalan sendiri.
Karena itu kami memohon pertolongan dari Allah Roh Kudus yang menolong setiap kami. Inilah doa kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke, thank you untuk Lause siapa namanya? Lause Kaleb. Masih ada yang belum tahu sama Lause Kaleb? Udah pada tahu? Oke, kemarin juga udah pada kenalan ya dengan Lause Kaleb. Thank you untuk firman Tuhan pada hari ini. Senang sekali ya teman-teman, hari ini kita membahas satu topik yang seringkali ini menjadi kesulitan bagi kita para kaum muda ya. Sesungguhnya waktu itu adalah waktu yang tidak gampang untuk kita jalanin. Waktu itu nggak gampang untuk kita desain. Waktu itu juga nggak gampang untuk kita ciptakan di tengah kehidupan kita. Karena kita sudah memiliki manajemen waktu masing-masing. Ya nggak? Ada yang pagi bangunnya jam berapa? Ada pagi yang bangunnya jam berapa? Ada yang pagi memulai dengan kehidupan seperti apa? Ada yang malam mengakhiri kehidupannya seperti apa? Bukan mengakhiri goodbye gitu ya. Tapi ada yang mengakhirinya dengan main game atau sampai dia tertidur lelap gitu. Bukan mengakhiri. Tapi tentu teman-teman, semua momen-momen yang kita ciptakan dalam kehidupan kita, itu pasti sudah terset masing-masing di benak kita. Entah itu sudah tersetting karena kalian diajari oleh orang tua kalian, entah itu tersetting karena kalian memang menciptakannya sendiri, entah itu karena memang kalian melihat contoh atau melihat dari figur yang mempengaruhi hidup kalian. Banyak banget yang bisa membuat kalian menciptakan tentang waktu itu. Tapi yang seperti firman Tuhan hari ini ajarin kepada kita, bagaimana kita melihat waktu itu dalam anugerah yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Bagaimana waktu yang Tuhan sediakan bagi kita, yang Tuhan anugerahkan sekali lagi bagi setiap kita, yang disediakan bagi setiap kita, apakah kita hanya mempergunakannya dalam waktu yang kita inginkan saja? Ataukah itu juga suatu proses yang kalian kerjakan untuk kalian juga menjadi saksi Kristus? Waktu di mana kalian juga menyatakan kebenaran firman Tuhan. Waktu di mana juga kalian menciptakan ruang persekutuan bersama dengan keluargamu. Wah, ini kan Peter Tanci selalu ngomongin. Ada yang tahu nggak tentang Peter Tanci? Siapa Peter Tanci? Tahu nggak siapa Peter Tanci? Waduh, saya juga nggak kenal sih. Tapi Peter Tanci itu adalah buku yang kita sedang bahas tentang Motivate yang kita sedang kerjakan di dalam program Shekinah Family ini. Bersyukur kita sudah masuk ke topik yang keberapa ini? Ketiga. Yang pertama tentang apa? M apa? M itu apa? Motivating itu bukunya. M itu apa teman-teman? Modeling. O itu apa? Open communication. Yang ketiga itu apa yang hari ini kita pelajari? Magic moment, yaitu tentang waktu teman-teman. Jadi kita udah 3 hal yang kita bahas dalam 3 minggu ini. Nah kiranya 3 hal ini membawa setiap kita untuk mengalami kembali momen yang indah bersama dengan Tuhan, dengan keluarga kita. Kita sudah belajar tentang waktu, kita belajar tentang teladan kita siapa. Kita juga sudah diajarkan bagaimana Tuhan itu terbuka dengan kita lewat perkataannya melalui firman Tuhan. Nah itu juga yang harus kita lakukan kepada setiap kehidupan kita dengan saudara-saudari kita. Saling terbuka dan menciptakan waktu bersama dengan keluarga. Tuhan memberkati kita sekalian.
Ya, teman-teman sekalian, kita akan masuk ke pengakuan iman rasuli. Teman-teman sekalian, mari kita bangkit berdiri dengan penuh keyakinan. Mari kita bersama-sama menyatakan iman percaya kita di hadapan Tuhan seturut dengan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Ya, sebentar lagi kita akan memberikan persembahan. Sambil kita memberikan persembahan, kita angkat pujian Aku dan Seisi Rumahku. Dan ajaib perbuatanmu, Engkaulah Yesus Juru Selamat, yang mati dan bangkit bagiku. Aku dan seisi rumahku akan selalu menyembahmu. Aku dan seisi rumahku akan selalu tinggikanmu, karena ku tahu tiada Allah sepertimu. Yesus Tuhan Juru Selamatku. Engkaulah Tuhan yang hebat, dahsyat dan ajaib perbuatanmu. Engkaulah Yesus Juru Selamat, yang mati dan bangkit bagiku. Aku dan seisi rumahku akan selalu menyembahmu. Aku dan seisi rumahku akan selalu tinggikanmu, karena ku tahu tiada Allah sepertimu. Yesus Tuhan Juru Selamatku. Aku dan seisi rumahku akan selalu menyembahmu. Aku dan seisi rumahku akan selalu tinggikanmu, karena ku tahu tiada Allah sepertimu. Yesus Tuhan Juru Selamatku. Aku dan seisi rumahku akan selalu
Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, kami sudah memberikan sedikit dari apa yang kami punya. Kiranya persembahan kami dapat membantu Engkau dan menjadi harum di kerajaan-Mu di bumi ini, Tuhan. Terima kasih Tuhan, amin. Oke, thank you Kelin untuk doa persembahannya. Sebentar lagi kita akan masuk ke warta jemaat. Oh iya, teman-teman silakan duduk. Sebagai saudara seiman di dalam tubuh Kristus, menyerahkan seluruh hidupnya, berbagi kasih bersama. Kadang tawa, kadang tangis, suka duka bersama. Yang kuat menanggung yang lemah dalam anugerahnya. Kita bertumbuh di dalam kasih, sehati sepikir, setujuan, melangkah bersama. Tuhan yang besar lama nanti di hadapan kita. Siapkanlah dirimu, sosok hari esok, dan Tuhan dimuliakan melalui lidahnya. Kadang tawa, kadang tangis, suka duka bersama. Yang kuat menanggung yang lemah dalam anugerahnya. Kita bertumbuh di dalam kasih, sehati sepikir, setujuan, melangkah bersama. Tuhan yang besar lama nanti di hadapan kita. Siapkanlah dirimu, sosok hari esok, dan Tuhan dimuliakan melalui lidahnya. Kita bertumbuh di dalam kasih, sehati sepikir, setujuan, melangkah bersama. Tuhan yang besar lama nanti di hadapan kita. Siapkanlah dirimu, sosok hari esok, dan Tuhan dimuliakan melalui lidahnya. Dan Tuhan dimuliakan melalui lidahnya. Dan Tuhan dimuliakan melalui Oke teman-teman, tepuk tangan dulu dong untuk teman-teman kita yang sudah memberikan pujian sambutan. Nah itu adalah pujian sambutan dari teman-teman kita remaja dan tunas remaja
untuk teman-teman siapa yang hadir hari ini? Teman-teman kelas Logos. Tepuk tangan untuk teman-teman Logos dulu deh. Waduh, rame nih ya jadinya ya. Hari ini saya bersyukur juga di Zoom katanya kosong, berarti semuanya udah pada datang di sini ya. Apakah ada di Zoom yang hadir? Ada ya, 1, 2. Tunas 2 dari Zoom ya? Oh, total 5. Oke, teman-teman yang masih ada di Zoom, silakan penuhi ruangan ini karena sudah sebagian besar semuanya sudah hadir dalam ibadah kita secara onsite. Saya berharap teman-teman yang ada di Zoom bisa segera minggu depan datang bersama-sama ibadah bersama-sama dengan kami di Komisi Remaja dan Tunas Remaja ini. Nah, teman-teman, hari ini kita juga akan menyambut teman-teman kita yang dari teman-teman kelas Logos. Oke, saya dapat nih bocoran nama-namanya. Ada Serafim. Mana Serafim? Yuk, angkat berdiri dulu yuk. Tepuk tangan lu Serafim. Welcome Serafim. Boleh deh ke sini, Serafim. Terus kemudian ada Vincent. Vincent mana? Oke, boleh dong ke sini. Yuk. Baris deh di sini nih. Nih. Di depan sini. Sini. Ya. Biar disetrap ya kalian. Kamu di sini tengah nih. Siapa lagi ya? Ada Alvina. Mana Alvina? Alvina kecil kan ini. Oke, ini udah gede sih. Tepuk tangan lu dong. Ayo sini yuk. Alvina. Kemudian ada Shevel. Mana? Oke, Shevel. Wah, ini adiknya si Selby ini ya. Kemudian ada Elvini atau Elvina? Bukan, Elvinin. Alvin ya? Calvin. Oke, Calvin, silakan. Wah, tepuk tangan lu dong. Siapa lagi nih? Oke, boleh dong geser dikit ke sini. Alvina, Shevel, terus Kevin. Nah, Calvin ya? Oh ya, Calvin. Oke, kita mau apain nih mereka? Oke. Nah, kita bersyukur ya teman-teman, ada 5 teman kita dari kelas Logos yang hadir beribadah bersama. Ini pertama kali. Thank you juga untuk Lose Meling, tepuk tangan lu dong. Lose Meling ini losenya nih. Ini lose kalian juga kan dari kelas Logos kan, yang sampai saat ini setia melayani kalian yang bandel-bandel. Enggak lah, kalian baik-baik semua kok. Oke, kita doakan ya untuk kelima teman kita. Kita bersyukur kalau mereka hadir bersama dengan kita. Nanti resminya kapan sih? Nah, minggu keempat bulan 7 ya, kita doakan dulu mereka. Nanti minggu keempat bulan 7 kita makan-makan. Yang sediain nanti lo sedian ya. Yuk kita berdoa yuk. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk teman-teman kami yang dari Logos udah hadir dan mereka bisa pertama kali beribadah bersama-sama dengan kami. Kami bersyukur Tuhan, kami bisa menyambut mereka dan kami bisa kembali bersekutu dalam satu komunitas di Komisi Remaja ini. Biarlah di masa-masa mereka, masa transisi mereka selama mengikuti persekutuan di Komisi Remaja dan belajar firman Tuhan di Tunas Remaja, agar setiap momen ini mereka dapat ciptakan kembali perjumpaan dengan Tuhan yang begitu indah. Mereka juga semakin mengalami iman yang kuat di dalam Kristus dan setiap kehidupan mereka semakin hari bertumbuh di dalam Tuhan. Kami berdoa bagi mereka agar kehidupan mereka semakin hari diberkati Tuhan, studi mereka juga semakin lancar, kehidupan kerohanian mereka semakin bertumbuh dan menghormati orang tua dan menjadi teladan bagi banyak orang. Terima kasih banyak Bapa di surga, kami telah berdoa dan mengucap syukur demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk teman-teman. Warta selanjutnya saya serahkan kepada Bro Brian. Oke, shalom semuanya. Apa kabar? Baik. Gila, tadi kan udah ada kelas Logos nih. Ada nggak sih yang hafal nama-nama teman kita tadi? Yang hafal boleh angkat tangan dong. Tapi jangan lause dong. Lause harus tahu itu. Ada yang tahu nggak? Yang jemaat di sini remaja. Yang hafal semua boleh angkat tangan. Nanti hadiahnya tepuk tangan aja.
Kalau Bang Mipin saya bangkrut. Ada yang hafal? Nggak ada. Oke, nanti jangan lupa ya, nanti setelah ibadah langsung kenalan lagi kan. Yang kelas-kelas logos juga belum pada kenal kita kan. Jadi habis ibadah ini boleh langsung kenalan satu sama lain biar kita saling kenal. Oke, kita masuk ke warta untuk minggu ini. Ya, selamat datang bagi teman-teman yang sudah hadir di ruangan ini maupun yang ada di Zoom. Saya juga mengingatkan bahwa ibadah kita itu akan ada setiap hari Minggu pukul 10 pagi melalui onsite ataupun yang di Zoom. Untuk yang onsite bisa langsung hadir ke ruangan ini, untuk yang di Zoom meeting dan passwordnya ada di Instagram kita dan juga di grup WhatsApp. Next, special thanks kepada Lause Caleb yang telah melayani kita hari ini. Semoga Tuhan berkati Lause dan juga keluarga. Berikutnya untuk warta minggu depan, tema yang akan disampaikan adalah Intimacy with God. Pembicaranya adalah Evangelis Ana Susanti. Jadi bagi teman-teman diharapkan hadir untuk minggu depan ya. Next, reminder bahwa we have morning devotion. Jadi setiap paginya di grup WhatsApp Teens Remaja kita Lause Tono, Lause Dian dan juga Lause Efrain akan menyampaikan morning devotion. Jadi marilah kita sama-sama memulai pagi dengan merenung morning devotion. Bagi teman-teman yang belum join grup WhatsApp Teens kita, langsung saja boleh hubungi saya atau penatayan yang ada di sini. Next, jangan lupa untuk follow Instagram kita di @pinangsians dan juga subscribe YouTube kita di Teens GKI Pinangsia karena di YouTube ini ada rekaman ulang minggu ini. Jadi bagi teman-teman yang belum sempat untuk nonton atau belum sempat untuk ikut ibadah hari ini bisa langsung cek YouTube kami. Dan di YouTube kami juga ada program yang namanya A Moment with God dan udah berlangsung beberapa episode yang tayang setiap hari Kamis. Jadi teman-teman jangan lupa nonton ya. Next. Ini ada program yaitu doa puasa semalam ceria dengan tema menanti dengan tekun. Ini dibuka untuk semua yang ingin bergabung. Ini acaranya tanggal 31 Mei sampai 1 Juni 2022. Jadi ini doa dari malam sampai subuh. Jadi teman-teman yang mau ikut langsung boleh hubungi Lause Dian. Oke, paling sekian untuk warta minggu ini. Terima kasih. Thank you Ko Brian untuk wartanya. Sebentar lagi ibadah kita pada pagi hari ini selesai. Saya mengundang teman-teman sekali lagi untuk bangkit berdiri. Kita akan menyelesaikan ibadah kita pada pagi hari ini dengan mengangkat pujian. Ku percaya janjimu. Janjimu ajaib terukir dalam kehidupanmu. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Hanya Kau segalanya bagiku. Percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanmu. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Teman-teman sekalian, mari kita mengakhiri ibadah kita. Kita bersama-sama berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan sepanjang seminggu ini yang Tuhan sediakan dan Tuhan nyatakan dalam setiap kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan bagi bangsa dan negara kami, kiranya Tuhan menolong dalam setiap persiapan-persiapan pilkada, dalam setiap program-program yang akan direncanakan bagi negara kami Tuhan, baik bagi pendidikan, bagi kondisi perekonomian, baik dari bagian-bagian lainnya yang memang itu menjadi hal yang perlu ditingkatkan dalam negara kami. Kiranya Tuhan menolong orang-orang yang Tuhan percayakan, orang Tuhan letakkan di sana untuk
membuat negara kami semakin lebih maju. Kiranya Tuhan memberkati bangsa dan negara kami. Berkati juga untuk situasi pandemi COVID ini yang semakin hari semakin berkurang. Kami bersyukur Tuhan, Tuhan senantiasa selalu hadir, menyertai dan menolong setiap kami, baik kami yang selalu menjaga prokes, tenaga medis yang selalu standby, para dokter yang ada untuk kondisi pandemi COVID ini. Kami bersyukur dan kiranya Tuhan kondisi ini semakin hari semakin menurun dan kami akan memasuki kehidupan yang normal kembali agar kami dapat menjalani hidup dengan tidak merasa takut dan kami juga nyaman. Kiranya Tuhan menolong agar situasi pandemi ini segera semakin hari semakin lebih baik. Bapak, kami juga berdoa Tuhan untuk setiap kami. Kami bersyukur juga untuk studi yang Tuhan masih sediakan bagi setiap kami, baik kami yang sekolah melalui online maupun kami yang sudah bisa hadir secara onsite. Biarlah Tuhan kami selalu berkarya, semakin berkarya dan terus berkarya di dalam pendidikan kami, agar kami semakin hari semakin memuliakan nama Tuhan. Pakai kami Tuhan dalam segala talenta yang Tuhan berikan bagi setiap kami, baik dalam talenta seni maupun pendidikan, mata pelajaran yang memang itu adalah sebuah karya yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Kiranya Tuhan tolong agar kami semakin dikuatkan dan dimampukan untuk berkembang, bertumbuh, menjadi anak yang pintar, dan kami semakin hari semakin memuliakan nama Tuhan. Kami dapat membanggakan orang-orang yang di sekitar kami, membanggakan orang tua kami, terlebih lagi membanggakan Tuhan sebagai juru selamat kami yang hidup. Terima kasih banyak Bapa di sorga, terima kasih. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan juga menolong hubungan kami, kehidupan kami di tengah keluarga sebagai anak-anak Tuhan. Kami dapat menciptakan momen-momen khusus kepada keluarga kami, baik dalam kehidupan jasmani kami maupun kehidupan kerohanian kami, agar kami bukan hanya sebagai anak yang lahir hanya untuk memenuhi kebutuhan biologis, tapi kami memenuhi tuntutan yang Allah berikan, yaitu menjadi saksi, menjadi berkat, dan itu menjadi panggilan kehidupan kami di dalam setiap kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah ini dengan membawa berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dari saat ini sampai selama-lamanya. Semua percaya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati, silakan duduk teman-teman. Sampai jumpa di ibadah kita di minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.